Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, ayat 3, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Iya, firman ini berkata, saudara, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur dengan kedatangan Yesus ke dalam dunia, kita boleh memiliki pengharapan. Bukan hanya itu saja, Yesus datang ke dalam dunia untuk mendamaikan kita dengan dirinya, dengan Allah. Ya, karena manusia semua sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga kita terpisah dari Allah. Yesus datang membawa pemulihan, yaitu pemulihan hubungan. Kenapa saudara? Karena ketika kita ini hidup terpisah dari Tuhan, maka itulah hal yang paling membahayakan bagi manusia. Tuhan adalah yang pegang kendali atas hidup kita. Tuhanlah yang menciptakan kita, bahkan Dia yang pegang semua rencana atas hidup kita. Saudara bisa membayangkan kalau kita itu bermusuhan dengan Tuhan yang mengendalikan hidup kita, maka apa yang akan terjadi? Ya, ketika Yesus datang ke dalam dunia, Dia memperdamaikan dirinya dengan kita, Allah dengan manusia yang sudah rusak. Sehingga kita ini bersyukur, ya, kita yang tadinya harusnya terkutuk, kita yang tadinya harusnya berdosa, kita diperdamaikan dengan Allah dan kita kembali diangkat menjadi anak. Ya, kita tahu sejarah dosa pertama kali masuk dalam kehidupan manusia. Orang yang berdamai dengan Tuhan itu dia memiliki damai sejahtera, ya. Makanya dikatakan di sana, ya, kita yang dibenarkan, ya, karena iman kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Ya, artinya apa saudara? Damai sejahtera itu yang paling dibutuhkan oleh manusia. Orang yang hidupnya berdamai dengan Allah itu dia damai sejahtera. Tapi orang yang jauh dari Tuhan, yang bermusuhan dengan Tuhan, dia hidup dalam dosa, itu hidupnya tidak damai saudara. Ya, penuh dengan tekanan, persoalan, ya, bahkan dalam hatinya itu gak ada damai sejahtera. Tapi ketika kita ini diperdamaikan dengan Tuhan, maka yang pertama cirinya adalah kita hidup dalam damai sejahtera. Makanya orang yang hubungannya dengan Tuhan itu sudah baik, sudah pulih, dia juga bisa berdamai dengan sesamanya. Sebaliknya, orang kalau hidupnya hubungannya dengan Tuhan rusak, maka dia juga bisa merusak, ya, hubungannya dengan sesamanya. Hanya karena perkara-perkara kecil, dia bisa musuhan, dia bisa ngambek, saudara, ya. Jadi hubungan kita dengan orang lain itu sangat ditentukan dengan hubungan kita dengan Allah. Ketika seseorang dengan hubungannya dengan Tuhan baik, maka di rumah tangga dia baik, ya. Tapi kalau orang hubungannya dengan Tuhan rusak, maka dia nggak mungkin bisa jadi suami yang baik, dia nggak mungkin jadi istri yang baik, dia nggak mungkin jadi ibu yang baik, karena hubungannya dengan Tuhan rusak. Tapi ketika hubungannya dengan Tuhan benar, maka dia pasti akan menjadi suami yang baik, dia pasti akan menjadi ibu yang baik, dia pasti akan menjadi istri yang baik, dia pasti akan menjadi anak yang baik. Jadi tolak ukurnya kekristenan itu adalah menjadi, ya, orang yang diperdamaikan dengan Allah, memiliki hubungan yang damai dengan Allah, sehingga hubungannya dengan sesama juga bisa damai, ya. Tetapi kalau tidak, ya seperti itu saudara, akhirnya kekacauan, pemberontakan, permusuhan. Suami kalau tidak berdamai dengan Allah, maka dia akan jadi suami yang tidak tanggung jawab di rumah, hanya membawa membawa keburukan bagi istri dan anak-anaknya. Demikian juga istri kalau dia tidak berdamai dengan Tuhan, maka dia akan menjadi istri yang hanya membawa keributan di rumah, menjadi ibu yang membawa, ya, keributan, berantem di rumah. Apalagi kalau suami istri dua-dua belum diperdamaikan dengan Tuhan, wah, membawa malapetaka saudara, ya. Karena itu kita semua perlu diperdamaikan dengan Allah lewat kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, dikatakan kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Kenapa? Tidak ada lagi dosa yang menuduh. Orang yang diperdamaikan dengan Tuhan itu artinya, ya, dia meninggalkan dosanya, dia bertobat, hidup sungguh-sungguh dalam kebenaran Tuhan, sehingga hidup itu enak. Waktu tidak ada dosa yang menuduh, tidak ada, ya, iblis yang menuduh hidup kita, maka hidup kita ini enak, nyaman, aman, damai, tentram.
Tapi kalau ada dosa, ya itulah yang akhirnya merusak kehidupan manusia. Jadi oleh karena Yesus, kita ini dapat jalan masuk kepada iman, ya. Dan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ya, dengan iman kita kepada Yesus, kita ini dapat jalan masuk kemana? Kepada kasih karunia Allah. Untuk apa kasih karunia Allah itu? Kita mau menjadi orang yang benar, kita butuh kasih karunia Allah. Ya, kita hidup butuh kasih karunia Allah. Kita bernapas bahkan butuh kasih karunia Allah. Kita bekerja, kita butuh kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Ya, kasih karunia itu adalah sesuatu yang memampukan manusia. Ya, jadi kita ini hidup semua butuh kasih karunia. Bahkan untuk bernapas pun kita itu membutuhkan kasih karunia Tuhan. Tanpa kasih karunia Tuhan, ya maka kita ini tidak ada apa-apanya dan bahkan tidak bisa melakukan apapun. Karena Allah yang menciptakan hidup kita, Allah yang pegang kendali. Maka saudara bayangkan kalau seseorang yang diciptakan oleh Allah tapi dia bermusuhan dengan Allah, ya nggak tahu hidupnya seperti apa, saudara. Kita butuh kasih karunia Tuhan. Artinya apa? Kita butuh sesuatu yang memampukan kita karena memang sesungguhnya kita nggak bisa melakukan apapun dengan diri kita sendiri. Ya, nah ketika kita itu masuk dalam kasih karunia Allah, dikatakan dan bukan hanya itu saja, kita juga malah bermegah dalam kesengsaraan kita. Orang-orang yang sudah diperdamaikan dengan Tuhan, mereka bukan lagi menjadi orang-orang yang mudah protes, gampang marah, gampang tersinggung sama Tuhan. Kenapa Tuhan engkau begini, kenapa? Sebaliknya orang-orang yang sudah diperdamaikan dengan Allah lewat Yesus Kristus, mereka itu menjadi orang-orang yang tahu bersyukur sekalipun di dalam kesengsaraan. Yang namanya mengalami kesengsaraan itu tidak enak, tapi Alkitab berkata orang yang sudah diperdamaikan dengan Kristus, mereka itu dapat mengucap syukur, bermegah sekalipun mereka di dalam kesengsaraan. Itulah bedanya. Ya, ada seorang jemaat Mezbah Doa WA saya, Bu, terima kasih saya banyak diubahkan lewat Mezbah Doa. Dulu saya ini kalau menghadapi masalah saya langsung datang sama Tuhan berdoa, saya bilang Tuhan kenapa lagi Tuhan, masalah lagi, masalah lagi, masalah lagi. Tapi sejak saya rutin, dia bilang mengikuti khotbah ibu, Mezbah Doa, Mezbah Syukur. Sekarang saya kalau ada masalah saya bilang Tuhan terima kasih Tuhan. Saya percaya lewat masalah ini iman saya akan lebih naik, ya karakter saya akan semakin dibentuk. Ya itu yang benar. Itu artinya saudara sudah mengalami yang namanya diperdamaikan dengan Kristus. Orang yang gampang bersungut, gampang frustrasi, gampang marah, menyalahkan keadaan, menyalahkan keluarga, menyalahkan Tuhan. Itu tanda orang ini belum mengalami Tuhan Yesus secara pribadi. Belum lahir baru. Karena orang yang sudah dibenarkan, yang sudah memperoleh kasih karunia Tuhan, berdamai dengan Tuhan, hidup mereka itu ya berbeda dengan orang dulunya. Mereka dapat bersyukur sekalipun dalam kesengsaraan.